Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya asdiqai? Atamanna kullukum fis sihah wal afiyah. Ana Mu'tamira, ana min fasli BBAE. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian tindakan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu yang berjudul Upaya Meningkatkan Penguasaan Kosakata melalui Metode Drill dalam Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas 1 STI 02 YMI Wonobringgo. Pertama, yaitu latar belakang. Adanya penurunan penguasaan kosakata siswa dalam pembelajaran bahasa Arab yang mana dapat berpengaruh juga pada hasil belajar siswa. Karena kosakata merupakan salah satu unsur bahasa yang terpenting yang harus dimiliki oleh seseorang dalam mempelajari bahasa asing, yaitu salah satunya bahasa Arab. Perbendaharaan kosakata bahasa Arab yang mencukupi dapat menunjang seseorang dapat berkomunikasi dan menulis bahasa Arab yang baik. Jadi dibutuhkan dengan pembiasaan atau pengulangan yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu metode yang dapat dilakukan. Maka dari itu judul ini diambil dari latar belakang karena rendahnya penguasaan kosakata siswa, yang mana metode ini yaitu metode drill dapat digunakan untuk memperoleh ketangkasan atau keterampilan dari apa yang dipelajari. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan latihan yang berulang-ulang pada materi yang nantinya akan dipelajari. Kemudian identifikasi masalah. Di sini yaitu penguasaan kosakata siswa yang rendah yang dapat menjadikan prestasi siswa menurun. Nah, maka apakah dengan upaya metode drill dapat meningkatkan penguasaan kosakata? Yang kedua yaitu prestasi belajar siswa yang rendah dikarenakan kurang dalam penggunaan metode yang lebih menarik sehingga siswa bosan dan kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Maka apakah dengan upaya penggunaan metode drill ini dapat meningkatkan prestasi belajar? Selanjutnya rumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimana upaya meningkatkan penguasaan kosakata melalui metode drill dalam pembelajaran bahasa Arab siswa kelas 1 STI 02 YMI Wonobringgo. Batasan masalah yaitu penelitian ini dibatasi pada upaya peningkatan penguasaan kosakata melalui metode drill dalam pembelajaran bahasa Arab siswa kelas 1 STI 02 YMI Wonobringgo. Tujuan, apa sih tujuan penelitian ini? Yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya meningkatkan penguasaan kosakata melalui metode drill dalam pembelajaran bahasa Arab siswa kelas 1 STI 02 YMI Wonobringgo. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis yang mana terbagi lagi yaitu bagi siswa. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran bahasa Arab. Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan masukan sebagai referensi dalam mengembangkan penggunaan metode yang lebih bervariasi dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagi madrasah, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan mendorong pihak madrasah agar bisa menerapkan metode drill dalam pembelajaran. Yang terakhir, bagi penulis sendiri, yaitu melalui penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman serta keterampilan dalam penerapan metode drill. Kemudian kajian teori terdahulu. Lah, awakmu gak flash disk lah.
Kemudian yaitu kajian teori terdahulu. Yang pertama yaitu diambil dari jurnal yang ditulis oleh Madhusudana yang berjudul Metode Drill untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 4 SD, yaitu yang diterbitkan pada tahun 2021. Di sini persamaan dalam penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti metode drill. Sedangkan perbedaannya yaitu pada upaya untuk meningkatkan hasil belajar matematika dan ditujukan untuk kelas 4 SD. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan hasil belajar antara siklus 1 dengan siklus 2. Yang mana dapat disimpulkan bahwa penerapan metode drill pada kelas 6 SD ini dapat mengalami kenaikan besar dalam meningkatkan hasil belajar matematika. Yang kedua yaitu ditulis oleh Imas Masito yang berjudul Implementasi Metode Drill dalam Pembelajaran Dribble Basket untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa yang diterbitkan pada tahun 2020. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode drill. Perbedaannya yaitu pada pembelajarannya, yakni pembelajaran dribble basket, dan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dari hasil riset ini disimpulkan bahwa implementasi metode drill bisa meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran jasmani. Yang ketiga yaitu jurnal yang ditulis oleh Eni dan kawan-kawannya yang berjudul Implementasi Penerapan Metode Drill dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Desa Karangsari, Kecamatan Waru, Kabupaten Cirebon yang diterbitkan pada tahun 2020. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode drill. Perbedaannya pada bentuk peningkatannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan membaca dan lokasi penelitiannya. Kemudian kajian pustaka yaitu kajian teorinya terdiri dari penguasaan kosakata bahasa Arab, pengertian metode drill, tujuan metode drill, kelebihan dan kekurangan metode drill, dan langkah-langkah penerapan metode drill. Yang pertama yaitu penguasaan kosakata. Apa itu penguasaan kosakata? Yaitu sebuah kemampuan seseorang dalam menggunakan atau memanfaatkan kata-kata yang dimiliki dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian metode drill itu sendiri merupakan suatu cara di mana siswa dapat melaksanakan kegiatan latihan agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih dari apa yang dipelajari. Ya, bisa dilihat selebihnya. Kemudian tujuan metode drill itu ada beberapa tujuan. Yang pertama memiliki keterampilan gerak. Misalnya menghafal kata-kata, menulis, mempergunakan alat. Kemudian mengembangkan kecakapan intelek. Kemudian memiliki kemampuan menghubungkan antara suatu keadaan. Terus kelebihan metode drill yaitu bahan pelajaran yang diberikan dalam suasana yang sungguh-sungguh akan lebih tertanam dalam daya ingatan peserta didik. Yang kedua, anak didik akan dapat mempergunakan daya pikirannya dengan bertambah baik. Kemudian adanya pengawasan dan bimbingan dan koreksi yang segera serta langsung dari guru yang memungkinkan untuk melakukan perbaikan kesalahan tersebut. Kemudian kekurangannya yaitu peserta didik cenderung belajar secara mekanis, menyebabkan kebosanan. Yang ketiga, dapat mematikan kreasi peserta didik. Yang terakhir yaitu langkah-langkah metode drill, yaitu guru dapat memberikan penjelasan singkat tentang konsep, prinsip, atau aturan yang menjadi dasar dalam melaksanakan pekerjaan yang akan dilatihkan. Guru mempertunjukkan bagaimana melakukan pekerjaan itu dengan baik dan benar.
Kemudian guru melakukan pengulangan dan siswa dapat menirukan apa yang telah dilakukan oleh guru. Kemudian kerangka berpikir. Dalam penelitian ini menggambarkan kerangka berpikir dalam bentuk skema tentang penerapan metode drill dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab. Kerangka berpikir penelitian bermula pada masalah yang terjadi pada peserta didik kelas 1 SDI 02 YMI Wonobringgo. Kemudian penulis menerapkan metode ini untuk mengatasi lemahnya penguasaan kosakata dalam pembelajaran bahasa Arab. Hipotesis penelitian, yaitu penerapan metode drill ini secara optimal dapat meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab dalam pembelajaran bahasa Arab pada peserta didik kelas 1 SDI 02 YMI Wonobringgo. Kemudian metode penelitian. Yang pertama, subjek penelitian, yaitu pada peserta didik kelas 1 SDI 02 YMI Wonobringgo. Yang kedua, lokasi penelitian berada di SDI 02 YMI Wonobringgo, adapun waktunya kurang lebih 3 bulan. Dalam pelaksanaan ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berupa ucapan atau tindakan dari subjek yang diamati dan data tersebut dideskripsikan untuk memberikan gambaran tentang subjek yang diamati. Kemudian prosedur pelaksanaan ini terdapat 2 siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat refleksi. Ya, bisa dilihat prosesnya ya di PPT. Proses perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, yang mana dilakukan pada setiap siklus. Kemudian teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian dilakukan dengan observasi, tes, dan dokumentasi. Adapun instrumennya yaitu lembar observasi dan lembar tes. Yang terakhir yaitu teknis analisis, yang dibagi menjadi 3, yaitu reduksi, penyajian data, dan kesimpulan. Reduksi yaitu kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Setelah penelitian yaitu adanya pengumpulan data selesai, peneliti membaca semua catatan lapangan. Kemudian ringkasan yang berisi uraian hasil penelitian dan ditelaah kembali dengan sesama untuk mengidentifikasi upaya penguasaan kosakata bahasa Arab melalui metode drill di lapangan. Yang kedua yaitu penyajian data. Data tersebut akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian data ini dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang diperoleh. Kemudian disusun secara sistematis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif. Yang terakhir yaitu kesimpulan atau verifikasi, yaitu kesimpulan awal yang dikemukakan masalah bersifat sementara dan dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan terakhir diperoleh setelah pengumpulan data berakhir, namun tergantung pada kesimpulan catatan lapangan. Dan pada proses analisis data ini, penulis akan memaparkan data lapangan disertai analisis bagaimana akan dibahas pada bab 4, yaitu data lapangan diikuti dengan analisis deskriptif. Demikian presentasi dari saya mengenai proposal tindakan kelas. Akhiran syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.